Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai pengaruh sosiologi hukum di era digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naishan Kuning Harum Pratiwi dengan NPM 211000333. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dilan Rifki Skayaka Oktaviansyah dengan NPM 211000365. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Absaral Gipari Herdiana dengan NPM 2110352. Halo, perkenalkan nama saya Rento Zamorano, mahasiswa dengan NPM 211000353. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Fatur Rahman, NPM 211000330. Materi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari sosiologi hukum menurut beberapa ahli. Di sini kami akan mengutip dari beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Emil Durkheim, di mana memiliki pendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta-fakta sosial. Dan yang kedua ini ada menurut Sajipto Raharjo, di mana memiliki pendapat sosiologi hukum adalah pengetahuan materi tentang hukum yang dikaji dalam perilaku sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir ada pendapat dari Suryono Sukamto, di mana memiliki pendapat yaitu sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang dikaji dalam susunan analisis dan empiris dalam menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang ada di masyarakat. Pada slide selanjutnya yaitu era digital dan perkembangan zaman. Perkembangan zaman ditandai dengan perkembangan era digital yang semakin canggih. Salah satunya adalah media sosial sebagai alat komunikasi pada masyarakat. Dapat kita sebut alat komunikasi tersebut yaitu ada WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Penggunaan media sosial ini membuat kita seakan-akan tidak memiliki batasan di belahan dunia manapun. Dalam penggunaan media sosial tentunya memiliki kelebihan, yaitu kita dapat mengakses berbagai macam peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun dan memudahkan kita untuk berkomunikasi kapanpun, dimanapun, dan di berbagai macam belahan dunia manapun. Selain dampak positif tersebut, tentu ada dampak negatif. Dampak negatif dalam penggunaan media sosial secara berlebih yaitu membuat kita menjadi makhluk yang lebih individualis dan tidak peduli pada masyarakat atau lingkungan sekitar dan membuat kita tidak produktif dalam bekerja. Nah, selanjutnya ada media sosial melahirkan perbuatan hukum. Media sosial sering dijadikan seseorang sebagai wadah untuk mencurahkan isi perasaannya hingga meluapkan emosinya. Maka tak jarang banyak pertikaian antara individu dengan individu di media sosial yang mengakibatkan perbuatan yang melanggar hukum. Nah, selanjutnya ada media sosial juga digunakan oleh presiden dan para menteri sebagai sarana informasi untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, diatur batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh siapapun dalam menggunakan media sosial. Nah, media sosial tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan seseorang yang melanggar batasan-batasan di media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dilan. Nah, di era digital ini diatur juga batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang menggunakan media sosial. Batasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, isi undang-undang tersebut yang dinyatakan merupakan bentuk tindak pidana yaitu nomor 1 adalah setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Nah, selanjutnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nomor 6, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disebut SARA. Dan yang terakhir ada setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang ITE juga menyebutkan beberapa tujuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang ke-1, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, yaitu segala informasi ataupun komunikasi bisa dibuka ataupun diakses dimanapun kita berada pada zaman sekarang itu. Yang keduanya, mengembangkan perdagangan ataupun perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi perekonomian nasional pun tujuannya informasi teknologi ini adalah untuk meningkatkan perekonomian juga. Yang ketiganya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pelayanan dari tingkat desa sampai tingkat pusat ataupun negara. Ini dengan manfaatnya teknologi bisa diakses secara gampang. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Jadi manfaatnya teknologi dan informasi juga adalah membukakan pikiran kita, komunikasi kita dalam segi apapun dengan semaksimal mungkin dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Undang-Undang ITE juga yaitu memberikan rasa ataupun tirai ataupun pagar untuk memberikan rasa aman dan keadilan dan kepastian bagi orang yang menggunakan teknologi pada zaman sekarang, khususnya pada bagian hukum dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.